Halo sahabat Wiki Motor, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membagikan cara merawat aki basah pada mobil AVV. Di sini kita lihat untuk menghidupkan mesin mobil AVV ini, aki tidak kuat mengangkat starter. Langsung saja kita lepaskan aki mobil AVV ini dulu untuk melakukan perawatan atau perbaikan pada akinya. Untuk letak aki mobil AVV ini ada di bagian jok depan sebelah kiri. Nah, tampaklah akinya. Kita lepas penguncinya dulu, lalu kita lepaskan. Ingat, untuk terminal aki kita lepaskan bagian negatif dulu untuk menghindari percikan dari bunga api yang tersimpan pada aki. Ini kita lepaskan untuk terminal negatifnya. Setelah terminal negatifnya terlepas, baru kita lepaskan terminal positifnya. Tujuan kita melepaskan terminal negatif terlebih dahulu tadi, tujuannya agar kita juga menggunakan kunci untuk melepaskan aki jika terkena bodi seperti ini, tidak terjadi konsleting dan memercikkan bunga api listrik. Setelah kita lepaskan terminal positif, lalu kita cabut aki dari mobil untuk dilakukan perawatan atau servis. Langsung saja kita mulai langkah-langkahnya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Langkah pertama, kita pukul-pukul dulu bagian bawah aki untuk membangunkan endapan-endapan atau kotoran-kotoran dari sel-sel aki tersebut, sehingga menyatu terlebih dahulu dengan airnya agar kotorannya dapat keluar. Endapan pada sel aki biasanya menempel pada bagian bawah dan sedikit agak kaku atau keras untuk dilepaskan. Makanya kita lakukan pemukulan seperti ini. Jangan lupa gunakan lap untuk menghindari baret atau cacat pada bagian aki. Lalu kocok-kocok aki ini agar endapan atau kotoran yang ada di dalam aki dapat larut dalam air sehingga mudah untuk kita keluarkan. Lakukan langkah ini berulang-ulang sampai air yang di dalam aki memang benar-benar bersih. Lalu kita balikkan akinya untuk mengeluarkan air aki yang tersimpan di dalam aki tersebut. Nah, terlihat kotoran juga menyatu dengan air dan keluar. Nah, airnya hitam. Lalu kita masukkan air keran sampai penuh. Untuk menghemat biaya, kita pakai air keran gak masalah, karena ya air aki per botolnya lumayan lah, harganya sampai 10.000 per botolnya yang isian 1 liter. Nah, di sini kita sudah penuh, kita kocok-kocok lagi. Alangkah baiknya dipukul-pukul lagi bagian bawahnya untuk melarutkan kotorannya ke dalam air. Setelah itu kita tuangkan lagi airnya sampai sekiranya benar-benar bersih. Nah, di sini kita lihat airnya masih hitam. Ya, kita ulangi lagi langkah-langkahnya sampai ya airnya benar-benar bersih.
Setelah dirasa benar-benar bersih, lalu kita siapkan air aki yang warna biru. Lalu kita masukkan ke dalam aki sampai garis upper. Nah, ini cara yang salah untuk menuangkan air aki ke dalam aki. Nanti saya tunjukkan cara yang benar. Ini jangan ditiru ya. Soalnya kalau seperti ini, ya kalau air aki yang biru sih nggak terlalu bermasalah sama kulit. Jadi kalau pakai yang merah, kena air aki merah atau air sur, kena tangan, ya sedikit gatal-gatal sih. Kalau seperti, nah ini akan melobor kemana-mana kan airnya jika kita memakai cara ini. Lebih baik kita gunakan alat bantu ya, selang terpas lah, sedikit paling setengah meter cukup. Pakai yang juga banyak dijual di toko-toko bangunan. Nah, kalau ini kan melobor kemana-mana airnya kalau, nah kan. Ini airnya diisi sampai garis upper ya, jangan lebih ataupun jangan kurang, harus pas di garis upper itu. Kita lap rebesan air aki tadi karena cara tadi salah untuk menuangkan air aki. Nah, lalu kita lakukan pengecasan. Nah, terminal positif kita pasang di terminal positif pada las listrik. Lalu negatifnya kita pasang di terminal negatif las listrik. Kita gunakan ampere yang paling kecil, yaitu di angka 20. Nah, ini kita kelihatan kalau mesin lasnya nyala, itu terlihat gelembung-gelembung. Kita lakukan pengecasan ini cukup 10 menit, paling lama 15 menit lah. Itu aki sudah penuh. Tujuan kita menggunakan air yang biru untuk menyatukan air keran tadi dengan air yang biru sehingga kita keluarkan lagi. Kita lakukan pengecasan dulu untuk menyatukannya. Setelah sekiranya 10 sampai 15 menit kita cabut dari las listrik. Jangan lupa dimatikan dulu. Lalu kita buat dulu alat yang benar untuk menuangkan air aki. Kita pakai tutupnya, kita lubangi tutupnya, lalu selangnya kita masukkan. Ini ada tulisannya air sur. Jangan sampai terkena kulit yang ada tulisannya air sur ini, karena kalau kena kulit akan terasa gatal-gatal. Kita pasang lagi tutupnya agar air yang di dalam botol bisa dimasukkan ke dalam aki tadi. Di sini basic saya bukan sebagai tukang aki ataupun bengkel, karena saya basicnya jadi jualan kelapa. Jadi saya bisa lakukan hal ini juga daripada dibawa ke bengkel, lumayan harga yang dihabiskan, nanti di waktu juga banyak yang dihabiskan. Cara memasukkan air aki atau air sur yang benar ya seperti ini. Kita masukkan ujung selang yang dari botol ke lubang aki, lalu kita pencet botolnya agar berpindah air akinya menuju ke aki. Jangan sampai lewat
dari garis upper ataupun kurang dari garis upper. Kalau memang kelebihan, caranya kita sedot kembali dengan cara tekan dulu botol, masukkan selangnya sampai kena air, lalu kita lepaskan botol sampai kena garis upper. Jadi pas, jadi tidak perlu susah-susah lagi dengan menggunakan alat seperti ini. Nah, cukup terlihat kan kapasitas air atau jumlah air aki di dalam aki, sehingga terlihat garis uppernya sampai di mana. Kalau memang agak buram, kita goyang-goyangkan saja akinya, maka permukaan airnya akan kelihatan. Kita masukkan air aki ini ke 6 sisi lubang aki sampai semuanya rata di garis upper. Di masing-masing lubang aki berarti ada tegangan 2 volt. Jadi ketika dalam satu aki ada lubang pengisian 6, jadi totalnya itu akinya 12 volt. Nah, kita gunakan dalam satu aki yang 45 ampere ini, kita menghabiskan air sur 1,5 botol. Jadi kalau per botol harganya 10.000, kita cukup beli 15.000 untuk air surnya. Begitu juga air aki yang warna biru. Mohon maaf, pemandangan di belakang kurang enak kayaknya dipandang karena istri sama ponakan lagi kerja ngupas kelapa, karena basic saya juga jualan kelapa. Setelah rasanya semua air sur ini dimasukkan sampai dengan garis upper di ke-6 lubang, nah, ini kita goyang-goyangkan untuk melihat banyaknya air aki apakah sudah mencapai garis upper. Ketika sudah semua sama atau rata mencapai garis upper, kita lakukan pengecasan dengan tutup aki belum terpasang, karena nanti ada gelembung-gelembung biar akinya tidak kembung. Jadi udara yang ada saat pengecasan itu bisa keluar dari lubang aki tersebut. Kita lakukan dengan menggunakan las listrik ya untuk pengecasannya, karena di sini saya tidak punya untuk cas aki, jadi saya gunakan las listrik saja bisa. Bahkan untuk las listrik kita gunakan cukup 15 menit saja sudah penuh. Kalau menggunakan cas aki yang ada di pasaran itu harganya lumayan, dan juga untuk pengecasannya lumayan lama, bisa sampai 3 jam karena ampernya terlalu kecil. Kalau trafo las ini ampernya sangat besar, jadi untuk pengecasannya kita cepat. Nah, ini terlihat gelembung-gelembung. Nah, ini tujuannya tutupnya belum dipasang, karena gelembung itu kan pasti udara itu biar bisa keluar. Jadi jika udara tertutup nanti akibatnya akinya kembung. Nah, setelah itu kita lap, karena tadi ada mungkin saat pengecasan ada gelembung, pasti ada percikan air yang menempel di bodi aki tersebut. Kita lap saja biar bersih. Nah, setelah itu kita pasang tutupnya, kita lap dulu untuk tutupnya ini ke-6-nya. Nah, ada kemarin pertanyaan, "Bang, bagaimana kalau saya tidak punya las listrik ataupun cas aki? Bisa nggak untuk melakukan hal ini?" Jawabnya, bisa. Untuk perawatan aki bisa tanpa menggunakan las listrik atau cas aki. Kita cukup gunakan mesin mobil saja, karena saat mesin hidup untuk di mobil udah terdapat
sistem pengisian baterai. Nah, ini kita bersihkan dari terminal-terminal baterai atau akinya supaya kotorannya lepas. Kita gunakan kikir di sini untuk menghilangkan kerak-kerak baterai agar aliran listriknya tidak terhambat oleh kerak-kerak ini ketika terminal baterai dipasang. Lakukan hal ini sampai terminal akinya benar-benar bersih dan warnanya juga berubah menjadi putih. Oh ya, nanti saya buatkan tutorialnya untuk minggu depan. Saya buatkan tutorial jika kita tidak menggunakan las listrik ataupun pengecasan aki. Kita cukup gunakan sistem pengisian dari mesin mobil itu sendiri. Jadi jangan lupa di-subscribe untuk membuat saya lebih semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Nah, setelah selesai kita pasang lagi akinya ke dalam mobil. Nah, kalau untuk pemasangan aki, kita lakukan pemasangan terminal positif dulu untuk menghindari konsleting atau percikan bunga api. Jadi terbalik saat kita dengan membongkar aki tadi. Nah, ini kita pasang terminal positifnya. Kita kencangkan sampai kencang, benar-benar kencang. Barulah kita pasang terminal negatifnya. Jadi tidak ada konsleting jika terminal positif menyentuh negatifnya. Kita kencangkan terminal negatif ini. Setelah dirasa kencang, kita coba dulu. Kita buktikan sekarang apakah berhasil. Sudah siap digunakan dan starter hidup normal. Setelah itu kita pasang pengunci aki tadi. Kita cantolkan di bodi dulu, baru kita kencangkan bautnya seperti ini. Kencangkan kedua bautnya ya, agar tidak menimbulkan suara di saat jalan rusak karena benturan-benturan aki dengan bodi kendaraan. Jadi lebih aman ketika kencang, tidak ada goyangan sedikit pun. Dirasa kencang, kita tutup joknya, kita kunci pengunci joknya. Ada 2, lagi 1. Kita turunkan covernya, maka mobil siap digunakan. Kita
kita coba lagi. Aki atau mesin starter sudah siap digunakan atau dioperasikan. Jangan lupa like dan subscribe dan komennya ya. Terima kasih.